Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya di dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, di zaman yang semakin berkembang ini, cakupan literasi semakin luas. Bukan hanya literasi membaca dan menulis, semakin luasnya sudut pandang tentang literasi, ini juga menambah urgensi kemampuan literasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda atau Gen Z. Sebagai generasi yang hadir dalam rentan tahun 1997 hingga awal 2010, segala kemajuan teknologi dapat dirasakan. Namun, tentunya hal tersebut perlu beriringan dengan pemanfaatan yang bijak. Lalu, bagaimana upaya generasi muda atau Gen Z mampu aktif dalam berliterasi? Saat ini sudah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom Kak Elsa Balkis Syafira yang merupakan Duta Potensi Pemuda Perwakilan Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Elsa. Waalaikumsalam Kak Audu. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, meskipun kita melalui ruang virtual Zoom ya Kak, tapi ini tidak mengurangi keseruan bincang kita hari ini. Karena hari ini kita akan berbincang soal literasi nih Kak. Kemarin juga ini Kak Elsa ya sempat juga banyak sekali ya ada tulisan-tulisannya, kemudian juga ada di website Sultan TV ya terkait dengan prestasi-prestasinya yang ini juga pemirsa dapat baca atau dapat ikuti. Nah ini kita langsung aja nih Kak Elsa ngobrol-ngobrol, ini menemani ngabuburit di sore hari ini. Mungkin ada juga yang belum tahu terkait apa sih sebenarnya itu Duta Potensi Pemuda Banten. Boleh Kak, silakan dijelaskan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak. Jadi Duta Potensi Pemuda Indonesia ini merupakan salah satu program unggulan dari komunitas para pemuda yaitu Youth Ranger Indonesia yang mana disupport juga oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI. Yang mana tugasnya atau fokus utamanya itu dalam pengembangan pemuda baik di bidang pendidikan, lingkungan, sosial budaya, dan juga pariwisata. Gitu Kak, secara singkatnya. Oh oke. Kalau boleh tahu nih, Kak Elsa sendiri bergabung dengan Duta Potensi Pemuda ini sejak tahun berapa? Alhamdulillah aku bergabung dari tahun lalu, dari tahun 2024 itu aku batch ketiga dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, dan ini sudah hadir sejak tahun berapa nih Kak kira-kira Duta Potensi Pemuda ini? Duta Potensi Pemuda ini sudah hadir dari tahun 2020 Kak. Oh, terhitung sudah hampir 5 tahun ya ini kalau di 2025. Ya. Wah ini menarik sekali ya, karena tentunya biasanya generasi muda ini banyak aktif di dalam komunitas-komunitas seperti itu. Tapi juga perlu ditanyakan nih, ini kalau semisal di Duta Potensi Pemuda sendiri apa saja sih Kak kegiatannya ataupun program-programnya? Oke, alhamdulillah Kak, sebagai informasi tambahan juga, selain menjadi Duta Potensi Pemuda Indonesia, saat ini di tahun 2025, saya juga meneruskan kepengurusan Duta Potensi Pemuda Indonesia yang diamanahkan alhamdulillah menjadi co-CEO. Dan sebenarnya program utamanya itu kita karena namanya Duta Potensi Pemuda Indonesia, potensi ini kan bisa memiliki makna yang banyak ya Kak ya. Nah salah satunya program yang tadi saya sebutkan itu ada, jadi kita membagi teman-teman duta itu ke berbagai sektor, ada 5. Yang pertama DPPI Pendidikan, kedua DPPI Lingkungan, ketiga DPPI Sosial Budaya, keempat DPPI Pariwisata, yang kelima itu ada DPPI Influencer atau para duta. Kami mewadahi para generasi muda yang lebih fokus ke sosial media atau pembuatan konten kreatif di media sosial begitu Kak. Oh baik, jadi memang fokusnya bukan hanya di satu aspek saja ya, tapi banyak sekali yang memang ini diikuti oleh generasi muda. Tentunya ini untuk anggotanya seluruh Indonesia kah? Atau bagaimana nih Kak? Iya betul Kak. Jadi Duta Potensi Pemuda Indonesia ini yang diinisiasi oleh Youth Ranger Indonesia
diikuti dari seluruh provinsi di Indonesia. Ada 38 provinsi dari Sabang sampai Merauke, bahkan alhamdulillah juga kami juga mewadahi duta inklusi, itu para duta-duta atau para pemuda yang meskipun memiliki kekurangan, tapi kekurangan tersebut itu tidak menjadi batasan bagi mereka untuk melangkah dan mengharumkan negeri ini gitu. Oke, baik. Nah, kalau misal terkait perjalanan Kak Elsa sendiri nih, akhirnya bisa bergabung di Duta Pemuda, di Duta Potensi Pemuda ini seperti apa? Apakah ada kesulitan? Ini juga kan semoga menjadi inspirasi untuk pemirsa Sultan TV. Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya tahapannya ini banyak banget. Jujur, aku nggak nyangka kalau misalnya akan terpilih menjadi Duta Potensi Pemuda Indonesia Provinsi Banten, karena yang terpilih dari sekian ribu orang yang mendaftar itu hanya 2 setiap provinsi, yang mana saat tahap awal itu kami diminta untuk mengirimkan berkas administrasi seperti CV, kemudian motivasi untuk mendaftar DPPI ini apa, visi misi, bahkan program kerja itu yang akan kami canangkan di 1 tahun kepengurusan itu harus kami cantumkan saat kami mendaftar. Nah, kemudian setelah lulus, akhirnya kami terpilih dan diambil mungkin sekitar 20 orang setiap provinsi untuk mengikuti karantina. Karantina ini berlangsung selama 1 sampai 2 bulan. Ada beberapa materi pokok yang akan menunjang kami untuk menjalani tugas. Yang pertama itu ada materi tentang personal branding, kemudian financial, kemudian leadership, dan juga social activities, dan juga yang terakhir itu berkaitan tentang SDGs. Begitu. Nah, setelah kami mengikuti tahapan karantina, dan di setiap karantina kami juga diminta untuk melakukan resume, seperti membagikan insight apa yang kami dapatkan dari karantina, yang mana harus kami upload di sosial media kami. Nah, setelah itu kami melaksanakan FGD. Setelah 20 besar setiap provinsi itu, kami melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion untuk membahas isu-isu apa saja yang berkaitan dengan wilayah kami masing-masing, karena kami berbeda-beda dari berbagai daerah, berbagai provinsi. Nah, di sana kami dikumpulkan dengan sesama pemuda di provinsi kami, bagi saya di Provinsi Banten, itu kami membahas isu yang terkait, isu yang kemudian sedang viral, nah bagaimana, dan kami juga mengusung bagaimana solusi-solusi yang harus dilaksanakan, kayak gitu. Nah, setelah itu akhirnya ada tahapan keempat terakhir, yaitu interview. Dari FGD itu diambil 6 orang. Nah, kemudian setelah itu setelah melaksanakan interview, terpilihlah Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2024. Dari setiap provinsi diambil 2 orang, 1 putri dan 1 putra. Alhamdulillah dari putri saya terpilih menjadi Duta Potensi Pemuda Indonesia. Wah. 2024 mewakili Provinsi Banten. Wah, gitu. Baik. Mendengar perjalanannya itu kan pasti juga penuh dengan usaha ya Kak ya. Dan tentunya berbangga sekali, betul. Pasti juga merupakan sebuah kebanggaan baik untuk Kak Elsa ataupun keluarga akhirnya menjadi Duta Potensi Pemuda Banten 2024. Betul ya Kak? Iya, betul. Nah, kemudian tadi kan Kakak juga sempat menyampaikan bahwa ada banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang memang dilakukan oleh Duta Potensi Pemuda. Nah, salah satunya ini berkenaan dengan tema kita hari ini, literasi nih Kak. Kemarin juga Kakak sempat menyampaikan pandangannya ya kepada kerabat kami melalui tulisan gitu tentang literasi. Ini ngomong-ngomong tentang literasi, bagaimana Kak Elsa memaknai literasi itu sendiri? Oke. Mungkin sebagian daripada kita, sebagian daripada masyarakat mengidentikan literasi ini kan dengan kegiatan membaca dan menulis ya. Padahal literasi juga kan memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya terkait dengan membaca ataupun menulis, tetapi lebih bagaimana cara seseorang untuk memahami hal tersebut begitu. Jadi kenapa literasi ini juga merupakan salah satu program kerja yang aku canangkan di Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2024 ini, mewakili Provinsi Banten.
bagiku literasi itu penting sekali karena tanpa literasi rasanya mustahil kita memahami konteks sesuatu, mustahil juga seseorang bisa kemudian memiliki cara berpikir yang sistematis, kemudian juga bisa meningkatkan taraf berpikir seseorang. Jadi critical thinking itu inherent dengan literasi, karena orang yang memiliki literasi baik itu juga pasti memiliki critical thinking. Yang mana critical thinking ini kan merupakan salah satu skill di 21st century gitu sih Kak, dalam pandangan itu. Baik, jadi bahwa memang kalau kita lihat ya, literasi adalah satu hal yang penting yang ini juga perlu dikuasai, bukan hanya generasi muda tentunya oleh seluruh masyarakat. Namun karena kita kan konteksnya sedang berbicara soal Gen Z nih, bagaimana Kak Elsa melihat potret generasi muda saat ini berkaitan dengan literasi? Oke, sebenarnya hal ini juga agak mengusik batinku, makanya kenapa aku canangkan program ini, karena beberapa dari Gen Z sendiri, dari anak muda, karena di era disrupsi yang segitu banyak informasi yang kita terima, yang dikonsumsi, sehingga mungkin membuat para Gen Z ini bingung memilih ini mana informasi yang benar, mana yang hoax gitu ya. Nah, literasi itu penting. Kenapa? Untuk memastikan kita bisa menerima informasi itu, informasi yang valid, informasi yang betul, gitu. Jadi sering sekali misalnya di kolom komentar itu misalnya ada flyer, sederhananya itu sering saya temukan. Itu banyak, padahal informasinya sudah tertera di flyer itu sudah jelas, tapi masih ada yang bertanya di kolom komentar. Itu mengindikasikan tingkat literasi masyarakat dan juga termasuk Gen Z ini itu masih belum memadai atau masih minim. Khususnya mungkin juga ya saya melihat dari beberapa organisasi yang saya ikutin juga. Nah, kemudian dari konten-konten influencer yang memang itu notabene juga generasi muda. Jadi saya melihat sebuah keprihatinan yang mungkin harus kemudian kita perbaiki bersama-sama begitu. Oke, gitu, Kak. baik. Lalu selaku Duta Potensi, gebrakan apa yang memang Kakak miliki nih untuk juga memperbaiki generasi muda dalam berliterasi agar ini juga lebih baik lagi ke depannya? Oke, sebagai Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2024 mewakili Provinsi Banten, saya mengusung program kerja yang ini alhamdulillah juga sudah terlaksana, itu dengan nama Sosialita atau sosialisasi literasi kita. Meskipun memang konteks literasi yang saya bawa itu fokus hanya di kegiatan membaca dan menulis, yang mana dengan para pelajar, waktu itu saya mengajak para pelajar dari SMP, tingkat SMP dan juga SMA untuk membahas topik. Sebenarnya kegiatannya kita mengobrol dengan suatu topik yang sama yang udah saya tentukan setiap pekannya. Nah, kemudian kami saling menimpali ini itu. Tapi itu juga harus memiliki dasar. Jadi apa yang diucapkan minimal adalah landasannya. Nah, hal tersebut akhirnya mungkin agak memantik mereka memiliki curiosity akhirnya. Nah, makanya saya bilang waktu itu di forum tersebut, memang salah satu cara untuk meningkatkan literasi itu adalah memiliki keraguan. Kalau misalnya istilahnya itu istilah yang saya pernah baca itu dari salah satu filsuf René Descartes, aku berpikir maka aku ada, dan beliau juga pernah mengatakan bahwa doubt is the origin of wisdom gitu. Jadi emang keraguan itu kita harus meragukan segalanya gitu untuk mencapai kebijaksanaan. Karena dengan kita ragu, kita pasti bakal mengecek apakah informasi ini valid. Sehingga masyarakat, khususnya Gen Z, sebagai agent of change ini tidak menjadi sasaran empuk berita-berita yang hoax kayak gitu. Nah, alhamdulillah setelah saya melaksanakan kegiatan tersebut dan di tahun sebelumnya, di tahun 2023 juga, karena saya setelah menerbitkan buku, nah akhirnya saya ceritakan juga, saya sharing gimana caranya saya bisa menerbitkan buku di tengah hiruk-pikuk kegiatan akademik saya, kemudian organisasi, dan alhamdulillah
teman-teman di sosialita itu terinspirasi, banyak juga bertanya kepada saya, gitu sih Kak, kalau misalnya yang udah saya lakukan. Baik, wah ini sangat inspiratif sekali ya, dan tentunya juga memotivasi para generasi muda juga yang mungkin fokusnya sama nih seperti Kak Elsa. Kemudian berkenaan dengan program yang tadi Kak, itu kan sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. Adakah rencana untuk berkelanjutan? Bahkan mungkin sampai tahun-tahun berikutnya? Oke, untuk di tahun sekarang sebenarnya saya juga udah ada platform, eh, itu yang saya namanya itu Pusaka Kak, Pusaka, punya satu karya. Jadi setelah sebelumnya saya fokus untuk diskusi sama mereka, yang mana diskusinya itu fokus juga kan ke buku. Nah, saya ingin generasi muda ini juga punya karya minimal satu gitu dalam sepanjang hidupnya lah, kayak gitu ibaratnya. Kenapa? Karena saya pernah baca juga penelitian seperti UNICEF atau PISA yang mengatakan minat baca Indonesia rendah, itu ada juga yang mengatakan bahwa di daerah-daerah 3T itu kekurangan bahan bacaan. Jadi bukan minat bacanya yang kurang, tapi bahan bacaannya juga yang nggak ada. Nah, berangkat dari hal tersebut juga akhirnya saya berpikir gimana caranya para generasi muda ini tetap bisa berkarya, gitu, meninggalkan jejak. Ibaratnya ketika kita menuliskan gagasan, apa yang ada dalam pikiran kita dalam bentuk tulisan itu kan karya kita akan abadi gitu. Meskipun kelak nanti kita akan tiada, tapi ide gagasan kita masih bisa dibaca bahkan di generasi-generasi selanjutnya. Itu sih salah satu motivasi saya kenapa saya mengeluarkan launching program Pusaka ini Kak. Oke, baik. Jadi memang ada rencana untuk berkelanjutan, dan tentunya juga ini kalau sendiri kan rasa-rasanya juga sulit. Butuh sekali ya bantuan dari pihak-pihak lain yang akhirnya ini juga bersinergi bersama. Tantangannya nih, Kak Elsa, seperti apa kira-kira yang dirasakan oleh Kak Elsa ini dalam membuat sebuah gerakan khususnya ini memfokuskan untuk literasi ini, tiap-tiap orang khususnya generasi muda lebih aktif? Oke, tantangannya tentu banyak ya Kak, terutama di era teknologi seperti sekarang ini. Mungkin kebanyakan anak-anak muda juga lebih suka scrolling media sosial dibanding baca buku. Tetapi yang saya tekankan juga, membaca ini sebenarnya nggak harus emang buku fisik. Bahkan teman-teman di sosialita itu bahkan nggak apa-apa kalau misalnya mau membaca dari e-book misalnya. Karena yang penting itu kan bagaimana cara kita mengolah hasil bacaan, konteks si bacaan tersebut gitu. Meskipun memang dari anggota aja, misalnya katakanlah dari sekian banyak para pelajar itu yang tertarik untuk ikut sosialita itu memang masih minim, karena ya tadi mungkin mereka masih berpikiran seperti itu. Tapi saya juga berusaha pelan-pelan untuk mengajak teman-teman, coba kamu ajak temennya kayak gitu, karena untuk memahamkan bahwa teknologi ini kan suatu keniscayaan ya Kak, nggak bisa kita denial sama sekali. Kamu baca buku aja, nggak boleh main handphone, nggak bisa. Karena literasi juga maknanya luas, termasuk literasi digital. Bagaimana kita mempunyai etika di kolom komentar di media sosial gitu, atau mengutip filsuf Don Isde juga dalam bukunya Filsafat Teknologi, itu beliau mengatakan bahwa sebenarnya teknologi itu memiliki sifat dasar netral. Di tangan manusia lah teknologi itu bisa menjadi negatif atau menjadi positif. Nah, berangkat dari pemikiran beliau ini, akhirnya saya juga berusaha untuk masuk ke dalam dunia para generasi muda gitu loh Kak. Maksudnya untuk bagaimana mereka bukan berpikiran sosialita ini bukan cuma tempat orang baca buku, tapi juga bisa sharing tentang apa yang mereka tonton bahkan kayak gitu. Meskipun ya tantangannya lagi-lagi memang sosial media ini salah satu tantangan yang besar, dan tantangan juga karena mungkin saya juga belum sounding ke pihak pemerintahan ya kayak ke government. Jadi mungkin kalau misalnya saya waktu itu sounding, mungkin pihak setempat khususnya di pemerintahan daerah bisa mensupport saya lagi, tapi nggak apa-apa. Karena saya punya pusaka yang menurut saya idenya lebih bisa dikembangkan, itu insya Allah
saya juga berharap semoga bisa dapat dukungan dari pihak pemerintahan gitu, bukan hanya dari pihak swasta gitu sih Kak. Oke, baik. Tentunya tantangan-tantangan tersebut harapannya ini juga dapat dilewati seperti itu dan dapat dimudahkan juga ya Kak ya. Demi tercapainya tadi mimpi Kak Elsa nih untuk menggerakkan sebuah program yang tentunya ini bermanfaat sekali untuk generasi muda khususnya yang ada di Banten. Baik Kak Elsa, tidak terasa sudah 20 menit lebih nih kita berbincang. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita hari ini Kak, boleh disampaikan closing statement dan juga harapannya nih kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan Kak. Oke, kayak langsung aja. Mungkin harapanku sebenarnya sederhana. Harapanku itu bisa melihat para generasi muda lebih aware terhadap pendidikan, terhadap literasi, lebih cinta kepada dua hal, yaitu buku dan ilmu. Karena hanya dengan ini kita bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin kita bisa melihat dari sejarah bagaimana Islam mencapai masa golden age-nya di masa dinasti Abbasiyah, itu karena mereka fokus kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, saya sangat berharap teman-teman generasi Z, generasi muda, the agent of change, itu benar-benar bisa men-change semuanya. Tentu kalau misalnya saya bergerak sendiri, saya nggak akan bisa. Maka mari kita bersinergi, menggenggam tangan untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045 ini bukan hanya sebagai angan-angan, tetapi menjadi kenyataan. Dan mungkin closing statement-nya, saya mengutip perkataan atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu kenapa saya ingin mencanangkan ini? Karena saya ingin menebarkan manfaat pada seluruh masyarakat, khususnya para generasi muda. Cukup sekian Kak dari saya. Baik, terima kasih Kak Elsa atas closing statement-nya. Tentunya ya, kita juga berharap sebagai manusia dapat memberikan hal-hal baik kepada manusia lain. Tadi juga kutipan yang Kak Elsa sampaikan bahwa ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan juga ini di sore hari ini kita doakan segala urusannya, segala upaya, segala programnya ini juga Allah berikan kelancaran Kak Elsa. Terima kasih Kak Elsa atas kesempatannya sudah berkenan ngobrol-ngobrol bersama di Sultan TV. Siap Kak, terima kasih banyak. Mohon maaf baru bisa membersamai secara daring ya Kak. Baik, tidak apa-apa. Semoga nanti lain waktu bisa datang ke Sultan TV, kita berbincang langsung di studio. Amin, baik Kak Elsa, kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Elsa Balkis Syafira yang merupakan Duta Potensi Pemuda Perwakilan Banten. Membahas bagaimana nih generasi muda agar lebih aktif dalam berliterasi. Ada banyak hal yang tadi kita perbincangkan dan tentunya bermanfaat. Semoga hal tersebut juga dapat diambil yang baik oleh pemirsa, kemudian juga dapat berkelanjutan. Saya, Raudlah Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.